Ara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fadinoha Dego Taru. Jadi di video kali ini gue pengen bikin video buat yang namanya Ilham. Kok namanya sama kayak nama bapak saya. Jadi si Ilham ini awalnya ngeliat video gue di YouTube, terus nanya lokasi gue kerja di mana, itu di daerah Kashiwara. Dan dia ya seperti teman-teman lainnya pasti ya kayak ngerasa ter-PHP sama Jepang ini, kapan buka, jadi lama-lama ya orang nggak semangat juga kan di PHP-in terus. Tahu gak sih lu rasanya di PHP-in tuh, aduh. Ternyata dia itu penempatannya itu juga sama di daerah Kashiwara, sama kayak tempat gua. Nah dia tuh minta tolong sama gua supaya diperkenalkan lah gitu, daerah Kashiwara tuh ada apa aja sih. Nah jadi di video kali ini gue pengen bikin video gitu buat dia supaya semangat lah buat belajar bahasa Jepangnya sambil nunggu juga. Gue juga nggak tahu sih daerah Kashiwara sini tuh kayak ada apa aja, tapi ya yang sedikit gue tahu pengen gue kasih tahu lah. Ya sekalian juga dia bisa jalan-jalan gitu kan, jadi bisa ngeliat ya pemandangan Kashiwara situ kayak apa. Oke, ikutin terus, let's go. Nah ini tempat pertama, tempat yang menurut gue paling penting. Karena di Jepang itu nggak ada pasar ya. Di Jepang kan nggak punya pasar kayak di Indonesia. Jadi mereka belinya itu di pasar swalayan. Tuh lihat tuh orang pada beli-beli. Ini namanya Izumiya. Di sini kayak bisa dibilang kalau di Indonesia kayak Super Indo gitulah. Jadi ada buah-buahan, ada daging, ada macam-macam gitu ya kan. Nah kalau misalkan kalian pengen beli di sini, ini harganya cukup dibilang mahal gitu ya. Mungkin karena dekat sama apartemen gua, sama rumah-rumah orang itu karena lebih dekat, jadi dia naikin harganya gitu. Tapi kalau misalkan kalian pengen ngambil murah, itu lebih baik ada diskon-diskon gitulah. Jadi datangnya itu jam 6 jam 7 ke atas gitu, dan dia tutup jam 9. Jadi di antara jam 6 sampai jam 9 itu biasanya banyak diskon yang 50%, 30% kayak gitu-gitulah. Jadi bisa dibilang ini lebih cocok kalau misalkan kalian lebih deket sama waktu tutupnya gitu kalau mau datang. Terus di depannya itu ada toko takoyaki ya. Ini bisa kelihatan gak sih ini? Jadi di sana tuh gue bisa bilang ini takoyaki yang paling enak selama ini yang gue pernah makan gitu. Di tempat-tempat lain gue udah pernah nyoba tapi rasanya enakan yang di sebelah sana tadi sih. Nah tapi ini apa ya, kok ini sebenarnya meresahkan gue sih. Ini udah aduh. Jadi kita lanjut ke tempat kedua, let's go. Oh iya, tadi tuh dari apartemen gue ke Izumiya itu jaraknya sekitar 300 meteran gitu lah. Kalau naik sepeda paling cuma 3 menit nyampe gitu. Terus dari Izumiya itu sampai ke tempat temen gue ini orang Indonesia ini 300 meter dan ini apartemennya gitu. Nah ya jarak sini nggak terlalu jauh gitu ya. Ini apartemennya, gue juga pengen sekalian main ke sana sih. Let's go aja dah biar kita lihat-lihat juga ya kan. Nah ini apa tuh ini? Hari siapa tuh? Anggi, Ria, Wan. Assalamualaikum. Set udah kayak rumah sendiri langsung buka. Set gelap bener. Buset ini sekarang nggak denger pakai headset ya. Masukin ini tuh. Killing spree, buset, udah ganteng banget temen gua. Mau kemana sih bang? Gua bikin video dit. ML cabang Jepang bos. Kan udah. Jadi ini tempat kedua dan keburu sore juga. Jadi tadi gua di tempat sana tuh makan dulu, ngobrol dulu. Ya sampai mau gelap gitu ya kan. Dan ini tempat kedua. Ini tempat ya bisa dibilang 300 meter lah dari enggak 300 meter sih ya, pokoknya jalan dari tempat apa tuh temen gua tadi paling cuma 2 menit lah kalau jalan kaki ya, deket banget. Nah ini bisa buat jadi tempat healing anjay, tempat healing sholat bego, healing.
Ini tempat enak banget sih kalau misalkan sore-sore gitu ya. Seru sih. Oh ya, di sana juga ada yang pada main skateboard tuh. Pada main skateboard coy. Kalau misalkan lagi musim panas tuh di sini ramai banget. Banyak anak-anak juga, biasanya tempat playground pada di sini. Mau main apa aja di sana ada, kayak lapangan tuh. Kayak lapangan, bukan lapangan sih, kayak aspal gitulah. Orang pada main sepatu roda, pada main karet, main apa pada di sana. Ini terus juga banyak yang kalau misalnya musim panas pada berenang di sini. Ini bisa, nggak ada masalah mau berenang di tempat kayak gini. Jangan khawatir kalau ada apa-apa, karena di sebelah sananya tuh ada kantor pos polisi. Aduh, sebelah sana ada kantor pos polisi, dan di sebelah sana, ayo kita ke sana dulu dah. Di sebelah sana ada stasiunnya. Ayo kita ke stasiun dulu. Stasiun terdekat yang dari apartemen gua. Nah, jadi jembatan ini biasanya orang pada ngomongnya Akai Hashi. Nah, di sebelah Akai Hashi ini ada stasiun coy ini. Jadi ini stasiun terdekat ya, yang ada di dekat Kashiwara, tempat Apatoku sih. Bisa dibilang ini yang terdekat dan paling gampang gitu mobilitasnya. Kalau misalkan mau ke kota-kota gede biasanya lewatnya ke stasiun ini. Ada keretanya juga. Ini namanya stasiun Domyoji. Nah, jadi di Jepang itu kayak terintegrasi gitu stasiunnya. Kemana-mana itu jadi gampang gitu. Mau kota-kota yang kecil kayak pedesaan pun udah pada punya stasiun gitu. Nah, sekarang kita lanjut ke tempat berikutnya. Let's go. Nah, ini jadi nama bank yang biasa dipakai di Jepang, di daerah Kansai ya, Osaka. Kalau gua sih waktu itu didaftarinnya bank ini. Sebenarnya bank banyak ya, tapi bank ini yang kayaknya mendominasi gitu, daerah Osaka, daerah Kansai. Temen gue yang orang Indonesia juga sama pakainya bank ini. Dan posisi bank ini itu ada di, kalau yang tadi ya, yang jembatan itu, jembatan terus Izumiya itu ke arah utara, dan ini ke arah selatannya sekitar 1 kilometer dah. Kalau misalnya mau ngambil duit, transfer duit, jadi di bank ini namanya Resona. Ini tuh jadi full pakai bahasa Jepang banknya. Jadi kalau bisa belajar gitulah dari Indonesia kosakata yang dipakai di bank ini gitu. Karena nggak ada bahasa Inggrisnya sama sekali. Jadi mencapai dari apartemen gua ini sekitar berapa menit ya? 10 menit deh kayaknya naik sepeda mah. Dan jalannya itu nanjak coy, capek. Jadi karena gue sekalian mau ngambil duit, jadi ambil dulu dah. Ya, tuh bisa dilihat ini semuanya bahasa Jepang pakai kanji gundul, nggak ada furigananya. Jadi kalau pakai bank ini mau nggak mau kalian harus belajar cuy, belajar bahasa Jepang ya. Dan ini paling mantapnya pakai fingerprint sih. Jadi nggak akan, walaupun pinnya tahu nggak ada fingerprint, tak bisa dipakai. Oke, mantap, let's go. Oh ya, di depan bank ini itu ada stasiun lagi coy. Jadi di seberangnya itu ada stasiun lagi, padahal sama stasiun yang tadi dekat jembatan itu nggak terlalu jauh ya, paling naik sepeda 10-15 menit lah. Tapi udah ada stasiun lagi. Ya begitulah kenapa orang Jepang pada milih jalan kaki, berhenti di bahu jalan gitu ya kan. Kayak di Indonesia aja, kayak angkot lagi ngetem ini. Ya mereka biasanya nunggu ada orang yang dijemput sih di kereta gitu. Ya lanjut lagi ke tempat selanjutnya. Nah, di sini juga banyak kayak makanan-makanan Italia gitu ya kan. Terus ada makanan Jepang. Ya ini jajanan food street ya gitulah. Ada kue, ada roti-rotian, tapi nggak tahu dari babi pakai harum apa enggak ya kan. Oh ya, di sebelah stasiun yang tadi itu ada yang namanya ini nih, Raifu, kelihatannya sih. Alah. Waduh. Pokoknya di gedung itu tuh, itu kayak pasar swalayan yang gede dan harganya itu bisa dibilang lebih murah daripada yang Izumiya tadi. Ya dari sini paling 5 menit lah ke sana.
Nah terus sekarang kita mau ke sono ke Daiso. Daiso itu kayak tempat terkenal yang harus kalian datengin kalau misalkan di Jepang. Let's go. Nah ini Daiso. Daiso ini bisa dibilang tempat yang wajib banget kalian kunjungin. Kenapa? Karena di sini tuh ada macem-macem barang. Terus juga harganya itu harga murah ya, barang-barang Cina yang kayak keperluan sehari-hari gitu. Nah, kalau mau beli tempat makan, gelas, macem-macem, lap juga, celemek ada di sini semua. Tempat barbekyuan ya kan. Nah ini nih nggak ada harganya nih. Kalau nggak ada harganya itu ya 100 yen cuy. Dan kalau yang biasanya ada made in Jepang tuh mereka bangga gitu, made in Jepang. Tulisannya made in Tsubame. Ini 100 yen dapat 4, made in Jepang dapat 1. Cintai produk lokal, anjay. Lokal mana nih? Gue lokal di Jepang, jadi beli yang ini. Ya, piring-piring gitu ya kan. Piring cantik. Tadi dari tempat kitchen set sampai perabotan buat tanaman bercocok tanam pun ada coy. Patong-patong eminen juga ada ya kan. Jadi sini tuh serba ada cuy. Yang nggak ada cuma si doi yang nggak ada. Sampai colokan pun ada di sini, nggak tuh casing HP iPhone, lu mau apa di sini juga ada, tempat laptop no ya kan. Sampai makanan ringan pun ada cuy. Nah ini kalau misalkan kalian luka juga ada obat-obatan di sini ya kan, korek kuping macem-macem. Jadi nggak susah gitu, di satu tempat ini ada macam-macam, cukuran juga. Yang nggak ada itu obat hati coy. Obat hati itu ada di Quran gitu ya kan, anjay. Alat nge-gym pun ada coy, lu mau apa? Yoga, mau wibu juga ada tuh, Jujutsu ya kan, ada Tokyo Revenger. Ini tisu sih. Tisu aja di endorse. Nah Daiso ini dari jam 10 sampai jam 8 malam ya. Udah gelap banget. Ayo kita ke tempat selanjutnya cuy. Nah buat kalian anak McD tenang aja, karena di Jepang itu juga ada McD. Tapi McD di Jepang itu berbahaya ya Bapak Ibu ya, berbahaya. Karena mereka juga ada daging babinya. Gua beberapa waktu yang lalu pun makan gitu, bukan makan babi ya, makan burger tapi yang beef gitu. Nah saat itu gue belum tahu, tapi ternyata ketika gua lihat di aplikasi, terus ngeliat detailsnya di aplikasi itu ada detailsnya, ternyata burger yang terbuat dari daging sapi pun dimasaknya barengan sama yang dari babi gitu. Jadi dagingnya mungkin antara daging sapi sama daging babi itu digabung ya mereka masaknya. Jadi buat yang muslim berhati-hati, kalau menurut gua itu sih berbahaya ya. Nah terus di samping McD ini ada lampu merah yang saya tidak mengerti fungsinya apa, karena ini orang loncat aja itu juga bisa, ngapain ada lampu merah ya. Saya sudah sampai nyebrang ya. Nah di seberangnya McD itu ada Lawson. Jadi gua kalau mau ngirim duit ke Indonesia itu harus lewat rekening Lawson ini, rekening bank ATM yang ada di Lawson ini. Karena udah gelap juga, jadi mungkin sampai sini aja petualangan gua buat si Ilham. Buset, dari cerah sampai gelap ya. Jadi menurut gua di Kashiwara itu kagak ada apa-apaan sih ya, cuma ada begini-beginian aja. Jadi gitu dulu mungkin video gua kali ini. Buat kalian jangan lupa like dan subscribe kalau suka. Kalau nggak suka ya dislike aja, karena emang di Kashiwara tuh kagak ada apa-apa. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.